datang di podcast kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Vika Silviana selaku host pada podcast hari ini. Dan perkenalkan para narasumber kita. Saya Asfa Syakira Filashifa. Saya Alamanda Imanisa selaku narasumber. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang tema pelajar Pancasila. Menurut Mbak Ola, apa sih itu pelajar Pancasila? Jadi menurutku pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Kak. Kalau profil nilai-nilai pelajar Pancasila itu apa aja? Ada berapa? Jadi profil nilai pelajar Pancasila itu ada 6. Nilai-nilainya diantara lain yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Misalnya contoh akhlak mulia itu berakhlak kepada agama, kepada pribadi, kepada negara, sesama manusia, dan kepada alam. Iya, benar banget. Terus selanjutnya, jadi yang kedua itu ada berkebinekaan global. apa itu? Jadi contohnya itu kita itu mempelajari budaya lain, tetapi kita juga harus memperkenalkan budaya kita kepada orang asing juga. Dan kita tidak boleh menghina budaya asing. Kita Saling toleransi ya? Iya, kita harus saling toleransi, menghargai. Iya. Dan nggak boleh lupa kalau kita tuh punya budaya sendiri dan yang harus dilestarikan dan Harus bangga juga. Iya, harus sama bangga. budaya. Selanjutnya, nomor 3. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki nilai bergotong royong seperti ajaran para leluhur kita sebelumnya. Karena kita tahu sendiri nilai gotong royong itu udah turun-temurun dari nenek moyang kita ya. Terus kita harus melestarikannya karena itu nilai yang positif. Iya, benar banget. Iya, Iya, kayak semut yang di cerita dengan sang kancil ya. Iya, semut dan belalang. Itu. Iya, pada musim panas semut bergotong royong mencari makanan untuk persiapan musim dingin. Sedangkan belalang malah menari-nari dan bernyanyi ya, tanpa tahu bahwa besok itu akan ada musim dingin. Jadi nggak menyiapkan pada Tidak menyiapkan ya. Iya. Tidak menyiapkan. Lalu yang nomor 4. Yang keempat, pelajar Pancasila juga harus memiliki nilai mandiri. Jadi kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, keputusan yang kita buat dan hal-hal yang telah kita lakukan. Iya. Jadi harus berpegang teguh pada prinsip. Iya, pada pendirian. Kalau kita udah memilih hal ini, ya kita harus tanggung jawab dengan hal yang kita pilih. Kita tidak boleh malah kayak gini nih, misalnya aku mau ini tapi Plan ya. iya langsung tapi aku nggak pengen iya nggak teguh banget kan. Habis kita milih ini malah tiba-tiba nggak jadi kayaknya nggak bagus deh. Kita harus plan. iya, kita harus yakin apa yang kita pilih. Pada Iya. pilihannya. Ya, terus yang nomor 5. Pelajar Pancasila juga harus memiliki nalar yang kritis. Nalar kritis apa tuh? Jadi ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus mencari dulu asal sumbernya sebelum kita menyimpulkan dan mengambil keputusan gitu. Berarti nggak harus langsung percaya ya? Iya, Harus mencari. kita harus ngasih kalau kita dikasih informasi, kita jangan keburu-buru untuk menyebarluaskan itu sebelum cari tahu alasannya. Informasinya. Iya, apa kebenarannya. Nah, Kita juga harus cari sumber yang terpercaya. iya, sumber yang terpercaya. Bukan dari jarene ya? Iya. Kalau orang Jawa itu kan Jarene, wah langsung. Ngelumpuk. Iya, ribut tuh. Apa? Rak barbar. Oh. Lalu yang nomor 6 terakhir. Pelajar Pancasila harus memiliki sikap yang kreatif dan kita harus mengembangkan sikap kreativitas itu sendiri. Jangan plagiarisasi karya orang lain gitu. Iya, kita harus menciptakan karya yang baru. Iya, yang original, Iya, fresh karya gitu. baru. Fresh. Kayak buah fresh. Iya. Dan kita nilai kreatif itu juga bisa kita Kreativitas memanfaatkan barang yang bekas ya. Daripada kita membeli barang yang baru dan pastinya kan sendiri ya. pastinya kalau Kenapa kita beli membeli kalau kita bisa iya, kalau kita beli pasti kan kita mengeluarkan banyak uang kan. Dan kalau kita bisa bikin barang yang fungsinya itu sama, kenapa kita harus beli? Kan kita kan harus mengembangkan nilai kreatif kita. Hemat juga kan, nggak Iya, beli. benar.
Terus Apalagi sampah di rumah juga numpuk tuh pasti. ya berkurang. Iya, kalau misalnya kita nggak kreatif pasti numpuk. Apalagi sampah terbesar di bumi itu yang susah teruraikan oleh Plastik. tanah, plastik Dan dan kaleng. kaleng. Itu susah banget pasti. Makanya kita pelajar masa Pancasila. kini nih, pelajar Iya. masa kini, pelajar Pancasila. Modern kan, zaman modern, kita harus pinter-pinter untuk mengolah, memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Kita bisa mengolah sampah plastik, sampah kaleng atau yang lainnya. Kita bisa jadiin Buat barang yang baru. Iya, barang yang baru. Dan tentunya ada nilai jual ya. Iya, ada nilai jual yang Iya. tinggi. Kita bisa mengolah untuk dijadikan nilai jual yang tinggi. Jadi bisa hemat uang, hemat tempat, Iya. terus kita kreatif, Iya. punya idenya, jadi orang pintar. Iya, bahkan bisa menghasilkan uang ya. Iya, itu anak zaman sekarang harus kreatif. Wah, jadi seperti itu ya. Profil tentang pelajar Pancasila cukup menarik bukan untuk dipelajari dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari karena memiliki banyak nilai positif yang baik untuk diamalkan ya. Iya. Dan cukup menarik juga cara narasumber kita menjelaskannya tentang sharing-sharing ya. Terima kasih kepada narasumber Ya, terima kasih kembali. sudah mau meluangkan waktunya menceritakan, memberi info kepada kita. Dan terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Saya Vika Silviana selaku host mengundurkan diri. Terima kasih. Dadah.